Pagi Bu. Kalian sudah siap kan untuk mata pelajaran hari ini? Sudah siap Bu. Baiklah, materi kita hari ini yaitu Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Namun sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu mari kita buka dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, atas berkat dan rahmat yang masih Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Ya Bapa, semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik oleh anak-anak-Mu. Ya Bapa, bimbinglah kami selama proses belajar mengajar ini. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan langsung ke materi. Materi kita yang sudah Ibu bilang di awal, materi kita yaitu Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, dari materi tersebut kita tahu bahwa kita umat Katolik, umat yang mengimani Yesus Kristus, kita pasti tahu bahwa kita selalu menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus, kepada kehendak Allah. Kita selalu menggantungkan semuanya kepada Allah. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula Allah menghendaki agar hidup manusia selamat. Keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang, suku, atau kelompok tertentu. Karena di hadapan Allah, semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di hadapan Allah. Dan sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia. Bahkan setiap ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya seharusnya semakin mendorong manusia untuk semakin dekat dengan kehendak Allah. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita sering jumpai bahwa begitu banyak orang yang juga dalam kehidupan sehari-hari, kita sering jumpai orang yang bahkan semakin jauh dari Allah. Kita juga banyak melihat orang yang bahkan lebih mementingkan barang-barang duniawi daripada mengandalkan Allah dalam hidupnya. Dan di sini kita bisa lihat ada 3 sumber keselamatan yang manusia percayakan selain Allah. Yang pertama itu keselamatan yang bersumber dari barang duniawi. Keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Harta benda duniawi menjadi jaminan keselamatan hidup. Orang yang memiliki anggapan seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Bahkan cara yang tidak benar pun mereka halalkan untuk mendapatkan kekayaan di kehidupan mereka. Demi mereka mengumpulkan harta-harta duniawi untuk menjamin keselamatan mereka, ketimbang mereka percaya kepada Allah. Dan yang kedua itu keselamatan yang bersumber pada kekuatan gaib. Dalam dunia modern, kita masih menjumpai masyarakat yang menggantungkan keselamatan pada kekuatan gaib. Nah, kita coba amati di daerah kita, di kampung-kampung pun masih banyak yang menggunakan kekuatan gaib untuk keselamatan. Seperti pengobatan, mereka menggunakan dukun, dan itu masih kita jumpai sampai sekarang. Namun kita ketahui bahwa sebagai seorang Katolik, orang yang beriman Katolik, kita harus selalu percayakan semuanya kepada Allah, bahwa Allah adalah segalanya, Allah adalah sumber segala kehidupan, dan
pada Dialah kita menggantungkan keselamatan kita. Dan yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber. Dan yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ada sebagian orang beranggapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Mereka menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan. Banyak sekali penemuan-penemuan baru pada bidang kedokteran dan kesehatan, sehingga semakin memberikan rasa aman terhadap hidup manusia. Dengan kemajuan itu, mereka merasa dapat memperpanjang usia hidupnya. Mereka mulai lupa bahwa hidup dan mati adalah milik Allah. Tak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Mereka lupa bahwa Allah lah yang memiliki kuasa atas hidup dan mati seseorang. Tak ada seorang pun yang mampu menghalangi Allah untuk mengambil kembali ciptaannya ke dalam pangkuannya. Dan dari sini kita ketahui bahwa di bidang kedokteran banyak sekali riset-riset yang menunjukkan bahwa betapa canggihnya kemajuan teknologi pada saat ini. Bahkan mereka sampai melakukan segala hal, riset-riset untuk membuktikan bahwa mereka bisa dan mereka pun banyak sekali membuat riset-riset yang meyakinkan kita bahwa mereka bisa memperpanjang hidup manusia. Namun balik lagi, kita sebagai orang Katolik yang beriman akan Yesus Kristus, kita harus mempercayai semuanya kepada Kristus, bahwa Allah lah yang berhendak ke dalam diri kita. Dialah yang berhak mengambil dan memberi apa yang ada dalam diri kita. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Dan berikut adalah beberapa teks kitab suci yang bisa kalian baca. Yaitu yang pertama, ini adalah kitab suci yang mencantumkan pernyataan diri Allah, bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Dan yang pertama itu dari kitab Yesaya bab 43 ayat 11. Yang kedua juga dari kitab Yesaya bab 45 ayat 21. Yang ketiga dari kitab Hosea bab 13 ayat 4. Dan yang keempat dari 1 Timotius bab 4 ayat 10. Dari beberapa kutipan teks kitab suci di atas, dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nanti kalian bisa baca di kitab suci, karena tadi Ibu udah kasih ya. Kita harus percaya bahwa Allah adalah pencipta, awal dari segala kehidupan, sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega di sini adalah artinya Allah lah awal dan akhir. Dia yang menciptakan dan kemudian Dia juga yang akan mengambil. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita bisa bernapas dan hidup sampai sekarang, itulah bukti karya keselamatan Allah. Dan dalam kitab suci pun kita bisa melihat begitu banyak karya-karya keselamatan Allah, mulai dari para nabi sampai pada puncaknya Allah merelakan Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, untuk menebus manusia. Ia bahkan rela wafat di kayu salib demi penebusan dosa kita. Dan di situ kita lihat betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita, bahkan Dia rela mengorbankan Putra Tunggalnya demi penebusan dosa kita. Demikian juga dengan diri kita, begitu banyak tanda kasih Allah yang dapat kita rasakan dalam hidup kita. Allah telah memberikan napas kehidupan dan juga menciptakan alam semesta yang indah dan kaya untuk menunjang kelangsungan hidup kita. Seperti sampai saat ini pun kita masih menikmati karya-karya Allah dalam diri kita. Pada saat ini kita masih bisa menikmati hidup, menikmati apa yang ada di alam semesta ini. Itu adalah bukti terbesar kasih Allah. Dan bukti terbesarnya pun terdapat dalam diri Yesus Kristus, yang mana telah disebutkan tadi bahwa Yesus Kristus rela wafat di kayu salib demi penebusan dosa kita.
Namun pada kenyataannya tidak semua orang mau menanggapi penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sejak kelahirannya, Yesus sudah mengalami berbagai macam penolakan. Masih banyak orang yang tidak percaya dan tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Allah yang menyelamatkan, sebagai juru selamat. Penolakan manusia berpuncak pada peristiwa penyaliban Yesus di Golgota. Penolakan manusia terhadap karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus tidak menghalangi kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia sepanjang masa. Ketahui bahwa karya Allah memuncak pada diri Yesus Kristus, dan itu adalah tanda kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Maka sebagai orang Katolik, kita harus percaya akan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan kita juga harus percaya bahwa keselamatan kita dijamin oleh Allah. Jadi kita harus menggantungkan semuanya kepada Allah. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, anak-anak, tadi adalah materi kita. Mungkin sampai di sini saja materinya, dan kalian akan ibu kasih tugas. Tugasnya adalah kalian menulis pengalaman kalian yang menurut kalian adalah pengalaman yang kalian rasakan sebagai kasih Allah yang merupakan sumber keselamatan. Pengalaman kalian di sini, kalian adalah menulis pengalaman yang kalian rasakan yang menurut kalian itu adalah karya Allah dalam keselamatan diri kalian. Untuk itu tugasnya dikumpulkan di depan, dan karena ini ada penilaian, ibu harap kalian mengerjakan dengan baik sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Baiklah, sampai di sini materi kita. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu kepada kami sepanjang proses belajar mengajar ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau selalu membimbing kami dalam setiap hari kami. Kami bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, kuatkanlah iman kami akan Dikau. Semoga apapun tidak dapat menggoyahkan iman kami kepadamu. Ya Bapa, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dan kami hayati dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami seperti biasa. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.